Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kehadiran kita pada pagi hari ini di hari raya Idul Adha ini, kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan serta kekuatan iman dan Islam untuk bersama-sama meramaikan Idul Adha dengan bertakbir dan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bertakbir bersama-sama meramaikan hari raya besar Islam sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan anak-anaknya dan istri-istrinya untuk mendatangi tempat sholat pada hari raya Idul Adha ini. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebelum kita menunaikan sholat Idul Adha berjemaah, perkenankan kami menyampaikan titipan dari hamba Allah, yaitu berupa hewan kurban yang insya Allah akan kita sembelih pada sholat Idul Adha nanti, lebih kurang pukul 8:30, dari 65 orang, berupa 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 1 sapi dari keluarga besar Haji Sultan Iskandar Mahluk Badarudin, yang kedua dari keluarga besar Haji Amir Saleh Bakri, dan 7 ekor sapi lainnya berupa dari jemaah Masjid Raya, dan 2 ekor sapi dari keluarga Aprianto. Dan bapak-bapak ibu-ibu, nanti sekitar pukul 3 sampai pukul 5 kita sudah membagikan kupon sebanyak 475 kupon. Ini kita berikan kepada keluarga besar di lingkungan jemaah Masjid Raya, di RT-RT di lingkungan kita, dan juga jemaah yang dari luar RT yang memang rutin sudah sering sholat di sini, insya Allah kita sampaikan juga. Dan juga untuk para fakir miskin dan panti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu jemaah yang sudah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Raya ini. Dan insya Allah nanti pukul 8.30 bagi para pengorban yang ingin hadir menyaksikan atau ingin menyembelih langsung, kami dari panitia mempersilahkan untuk datang dan bersama-sama melihatnya. Kemudian untuk sholat kita pada pagi hari ini bukan untuk menggurui bagi adik-adik yang baru pertama sholat di sini, bahwa sholat Idul Adha ini kita laksanakan 2 rakaat, di mana pada rakaat pertama ada 7 takbir ditambah takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 takbir ditambah takbir setelah kita sujud. Bacaan antara 2 takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya untuk imam dan khatib kita pada pagi hari ini, yaitu yang
Yang Mulia Ustadz Jaka Perkasa LC MAG, dan Bilal Ustadz Gisko Munandar Saputra. Dan nanti kami harapkan setelah sholat tetap mantap di masjid untuk sama-sama mendengarkan khotbah Idul Adha kita pada pagi hari ini. Dan terakhir nanti setelah khotbah kita bersalaman-salaman, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Dan atas nama pengurus Masjid Raya kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian, dan waktu sudah masuk, matahari sudah naik, kita mulai sholat kita. Dan kepada yang di luar kami silakan untuk menyusun saf-safnya, merapikan saf-safnya dan di dalam juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran hamdan Allahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdillah alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. حيث قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang teramat banyak. Nikmat Allah yang selalu tercurah kepada kita sebagai hambanya. Yang terkadang nikmat tersebut bukan karena kita yang istimewa, juga bukan karena ibadah kita yang jika dinilai tidak seberapa, tetapi karena rahmat Allah yang tak ternilai dicurahkan kepada kita. Maka tidak sepantasnya jika kita lalai atau bahkan lupa untuk bersyukur kepadanya. Dengan minimal lisan kita terucap kalimat Alhamdulillah hamdan katsira, pujian kepada Allah yang tak terhingga. Khususnya pada pagi yang berbahagia ini, kita diberikan Allah kesempatan hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian sholat Idul Adha. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan amaliyah kurban, silaturahim, amal soleh, dan ibadah-ibadah lainnya. Salat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan curahkan kepada kekasih kita
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib juga tidak lupa mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, takwa yang menjadi bekal terbaik kita, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kumandang takbir membahana di seantero Nusantara. Pekikan takbir yang membesarkan zat Allah, seruan tauhid yang mengesahkan Allah, serta lantunan tahmid yang memuji zat Allah terdengar dari segala penjuru bumi Indonesia, termasuk di kota tercinta kita Palembang, khususnya lagi di Masjid Raya ini. Kita pun mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kalimat agung tersebut mengiringi kemuliaan hari ini 10 Zulhijjah yang merupakan hari mulia, hari bahagia yang kita kenal dengan Idul Adha. Masyaallah muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Idul Adha secara bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu Id dan Al-Adha. Id artinya adalah hari raya, sedangkan Al-Adha artinya penyembelihan hewan, baik kambing, sapi ataupun unta. Al-Adha lebih dikenal di kita di Indonesia dengan istilah kurban. Maka kemudian kita mengenal istilah Idul Kurban atau hari raya kurban. Kurban sendiri sebenarnya juga terambil dari bahasa Arab, berakar dari kata qurba yaqrubu qurban yang bermakna dekat. Dalam Al-Quran, istilah kurban disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menceritakan peristiwa Qabil dan Habil. Firman Allah Jalla Jalaluhu, "Watlu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqq, id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulanna, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil kemudian berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Peristiwa ini juga menjadi cikal bakal sejarah pertama kali pensyariatan kurban, yang kemudian dilanjutkan dengan sejarah kurban yang diperankan Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka berkurban adalah ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajarlah jika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan umatnya agar semaksimal mungkin bisa berkurban. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kekuasaan atau kuasaan harta tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Karena itu dalam sejarah tercatat bahwa baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban setiap tahunnya. Bahkan status hukumnya pun berbeda. Kurban bagi Nabi merupakan wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah. Rasul SAW bersabda, "Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum." Diwajibkan hukumnya kurban bagi saya, namun bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Kurban yang bermakna dekat kepada Allah Ta'ala adalah ikhtiar wajib yang tidak boleh lekang dan hilang dari seorang muslim. Pendekatan diri kepada Allah melalui ibadah, baik ibadah dalam arti luas maupun dalam arti khusus. Ibadah dalam arti luas adalah segala aktivitas harian kita, seperti bekerja mencari nafkah,
berjalan, makan, minum dan lain sebagainya. Ketika hal tersebut kita niatkan untuk Allah, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah dalam arti khusus adalah segala ritual ibadah yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, termasuklah di dalamnya adalah rangkaian amaliyah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah, dan sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah-ibadah tersebutlah tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin jemaah salat Id rahmatullah. Peristiwa kurban diperjelas dalam kisah yang dilakoni oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang kisah indahnya diabadikan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balagul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Banyak hikmah dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Di antara keteladanan itu adalah yang pertama, cepat tanggap terhadap perintah Allah. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya merupakan pribadi-pribadi yang begitu tanggap terhadap perintah Allah. Sebagaimana pertama kali dalam syariat khitan dikisahkan bahwa saat turun perintah dari Allah untuk berkhitan, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sigap dan segera melakukan perintah khitan tersebut, walaupun dengan keterbatasan alat dan kondisi, bahkan dalam umur yang tidak lagi muda. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan dengan umur 120 tahun dan beliau merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat, umira Ibrahim bil khitan fahtatana bil qadumi fashtadda alaihi. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan berkhitan, beliau bersegera melaksanakan khitan menggunakan kapak, sehingga beliau merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga perihal perintah haji. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Ismail berada pada lembah tak berpenghuni, pada pasir yang tandus tak bertuan. Jangankan manusia, makhluk hidup, hewan dan tumbuhan pun tak terlihat di sekitar mereka. Tetapi ternyata Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia berhaji di Baitullah Ka'bah di lembah yang sepi tak berpenghuni itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Dengan sigap Ibrahim pun naik ke atas bukit dengan tatapan kosong di hadapannya, hanya padang pasir yang tandus sepanjang mata melihat. Namun dia tetap melaksanakan perintah Allah dengan keyakinan yang tinggi, kemudian menyeru manusia untuk berhaji ke Baitullah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu juga perintah menyembelih anak kesayangannya yang sudah puluhan tahun dia nanti-nantikan, harus disembelih untuk dikurbankan. Bahkan ketaatan dan cepat tanggap terhadap perintah Allah dilakoni dengan sangat baik oleh istrinya Siti Hajar, dan bahkan anaknya Ismail yang masih berusia 7 tahun. Dengan tenang dan penuh keyakinan dia berkata, "Wahai ayahku, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Semoga kau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar." Maka kita harus meneladani dan mencontoh potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menumbuhkan sikap sensitivitas yang tinggi juga terhadap segala perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, yakinlah itu yang terbaik buat hambanya. Sedangkan apa yang Allah larang, artinya itu tidak baik buat hambanya. Karena itu bersegeralah melaksanakan perintah Allah dengan segenap keyakinan dan keimanan. Karena sesungguhnya perintah Allah merupakan ibadah bagi kita, dan ibadah sesungguhnya adalah kebutuhan kita, sedangkan Allah tidak butuh ibadah kita. Karena andaikan kita tak ibadah sekalipun, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, teladan yang bisa kita ambil dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah memperbanyak doa. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menjadikan doa sebagai kekuatan dirinya dalam menghadapi berbagai kondisi. Di antara doa-doa Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah 126 sampai 128. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. 127. Wa idh rafa'a Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitulah doa yang ternyata menjadi salah satu kekuatan, kesolehan dan perlindungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka doa merupakan sebuah manifestasi ibadah yang menjadi senjata ampuh bagi orang yang beriman. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang yang beriman. Dengan doa disertai keyakinan penuh terhadap doa yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa tersebut akan sampai dan diterima oleh mujibud doa, zat penerima doa, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini dengan berbagai ujian yang datang silih berganti, maka jangan lelah untuk mengetuk pintu langit, bermunajat serta berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan terhadap segala bentuk ujian yang diberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil hikmahnya dari teladan keluarga mulia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nama yang selalu harum dikenang walau sudah meninggal dunia. Ibrahim alaihissalam namanya harum dalam sejarah dan tertulis dengan indah namanya dalam Al-Quran. Bahkan dia mendapat gelar kehormatan dari Allah, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Gelar indah sepanjang masa sampai kiamat tiba karena ketaatannya kepada Allah. Maka kita pun bisa merancang kematian agar husnul khatimah,
karena kematian memang sebuah kepastian, tetapi nilai kematiannya adalah pilihan, bisa diusahakan agar kita dapat husnul khatimah. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpesan, "Wahai manusia, ketika ibu melahirkanmu, kau menangis jadi-jadinya dan orang-orang di sekelilingmu tersenyum bahagia. Maka berusahalah saat kematianmu tiba, orang-orang di sekitarmu menangis, namun kau tersenyum lega bahagia." Tersenyum lega bahagia saat kematian adalah simbol dari kematian yang husnul khatimah, membawa bekal amal dan ibadah terbaik di hadapan Allah. Walau mungkin di penduduk bumi namanya tidak terlalu dikenal, namun nama itu yang akan dikenang baik dan harum oleh penduduk langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah terbaik kita, mengisi Idul Adha dengan silaturahim dan saling memberikan maaf antar sesama, sehingga kita berharap kepada Allah Ta'ala agar saatnya nanti berkenan menghimpunkan kita di surganya sebagaimana kita dihimpunkan di masjid yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah, dimulai. Jadi lebih mudah lagi sekarang seluruh panitia sudah